Ada bintang tamunya Mbak Nunung. Lu udah bikin sumpah. Kita ini terima Sebenarnya nggak manis, cuman kalau minumnya lihat saya pasti manis. Oh. Betul nih, aku kena diabetes. Dan ini kok. Tuh. Welcome to Happy Health. Nah, podcast kali ini tuh kita bakalan bincang-bincang yang dapat menumbuhkan sumber kebahagiaan alias bikin kamu smile all day. Karena apa? Karena di episode kali ini kita bakalan cari tahu gimana cara nikmatin gaya hidup sehat dengan memperbaiki konsumsi gula tanpa mengkhawatirkan datangnya sumber penyakit seperti kenaikan berat badan, diabetes, bahkan sampai penyakit jantung. Tapi sebelum kita lanjut, saya Agatha Suci dan Jeffrey. Yes, kita bakalan ngobrol bareng sama nutrisionis yang ahli tentang, ya pasti nutrisionis, pasti ahli gizi lah ya. Ini dia Jennifer. Dan nggak cuma nutrisionis, hari ini di podcast hari ini kita juga tentunya ada bintang tamu spesialnya. Tapi ini selalu bikin kita terhibur karena ketawanya sering banget muncul di televisi. Ada yang bisa tebak siapa nih? Yuk, ini ada bintang tamunya Mbak Nunung. Lu udah bikin sumpah. Udah bikin belum. Aduh, dia Kagok gue dengan aku dari kecil nonton Mbak Nunung loh. Sampai aku begini nih sekarang. Tapi itu bukan berarti Mbak Nunung terlihat tua. Bukan. Iya, karena Mbak Nunung walaupun dia dari kecil ya ngomongnya dia nonton Mbak Nunung sampai Iya. tapi Mbak Nunung tetap glowing. Oh. Jadi Mbak Nunung, aku pengen nanya nih, Mbak Nunung apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita kan dulu nontonnya, kamu zaman-zaman dulu nontonnya apa kalau Mbak Nunung? Sri Mulat. Itu kegemaran aku loh. Sidul. Sidul ya. Emang Sidul Mbak Nunung main? Oh iya ada, iya. Udah mulai tua dia. Mbak. Terus udah gitu ada Mbak Nunung sampai OVJ juga kan? OVJ terus Sri Mulat. Iya. Ada dulu Ketoprak Humor. Ah itu aku juga nonton Mbak Nunung. Ketoprak Humor ya? Iya. Itu beneran aku masih kecil loh. Iya loh. Iya Mbak Nunung. Iya. Ini talk show. Sampai sekarang masih Sampai sekarang masih aja wirawiri di TV aja ya, emang nyari makannya di situ. Oke. Bentar nih kalau ada Mbak Nunung sama nutrisionis berarti kita mau ngapain nih ya Beka? Iya mau ngobrol dong. Main catur? Main catur. Iya. Sebentar saya ambil dulu ya. Pak. Saya tuh orangnya gitu, act of service. Jadi dia kalau tuh ngomong apa akan bener. saya hadirkan. Iya, itu love Di language. rumah tuh kayak kita agak aneh misalnya, aduh aku pengen makan apa gitu ya, tiba-tiba aku di kamar terus tunggu, iya udah ada, literally. Dia Iya. tuh nggak bisa kita ucap gitu, dia kayak padahal aku bercanda gitu loh, tiba-tiba udah ada. Itu dia. Bercanda itu 98%-nya serius. Jadi kalau ada tamu tolong dong ambilin minuman. Kamu nanya dulu. Mbak Nunung mau minum apa? Gitu nggak? Itu cara. Oh, iya. Ya benar. Apa aja nih? Apa aja ya? Ada. Oke. Yang benar intinya. Tapi kalau Iya. bisa jangan yang pakai gula ya. Tapi ini gulanya Didiagnosa kemarin lagi lagi super ngurangin banget ya. Bukan tidak minum manis ya, tapi ngurangin gitu, ngurangin Iya ya, Mbak Itu. Nunung kan kena ini ya, gula. gula. Ya. Tenang. Ini gulanya bukan sembarang gula. Ini adalah gula lontar. Oh, Gula lontar itu adalah gula ramah. Coba Jeffrey Tung bikin yang benar. iya, masih enak. Ada shake, ada botol shake nggak? Oh, nggak usah pakai shaker. Cukup ini aja. Kamu apa kabar, Jen? Baik. Terus kegiatannya ngapain aja? Sekarang lebih fokus edukasi sosial media sama lagi siap-siap S2 juga. Oh, seneng sekolah ya. Oke. Gula lontar itu apa sih?
Gula lontar, gue nanya aku ya. Kita ini sering mulat banget. Kita sering mulat banget nih. Ya Allah, Jeffrey tuh nggak bisa ya pohon gitu cakep-cakep. Ya, aku kan suka ini dekor. Gula salah. Sini. Suami istri. Oh, itu ya. Aku baru lihat yang pas. Ya, gini ya. Aman ya. Jangan disinggung. Oke. Tuh, kamu jawab gula lontar tuh apa, Gula lontar Jeffrey? itu dari apa sih? Nah, gula lontar ini sebenarnya salah satu dari gula ramah lingkungan. Lingkungan, gula ramah. Nah, ini dia minumnya. Mbak Nunung silakan. Nih mumpung masih panas. Hati-hati. Aduh. Biar hati kita hangat. Wow. Manis tambah Nunung. Oke lah ya. Sebenarnya nggak manis, cuman kalau minumnya lihat saya pasti manis. Oh. Ya Mbak, sebenarnya gula lontar ini adalah salah satu gula ramah. Ya, jadi gula lontar itu dari sari bunga pohon lontar dan dia ini termasuk ke gula ramah. Jadi rasanya juga lebih enak dibanding gula-gula yang lain gitu. Ini memang bagus banget ya untuk orang kena Diabetes. minumnya ini. Gula ramah ya, dari tadi tuh aku denger kata-kata gula ramah. Habis minum ini jadi ramah banget nih. Jadi ramah dan juga jadi manis kan. Jadi gula ramah tuh apa sih, Jen? Jadi gula ramah itu kayak istilah kok terhadap gula-gula yang dia itu ramah terhadap tubuh. Jadi Jadi makanya ramah ya. ramahnya tapi selain untuk tubuh, untuk lingkungan juga. Jadi kalau untuk tubuh ya pastinya gula darahnya nggak tiba-tiba naik. Jadi memang Iya. tadi kayak Mbak Nunu bilang untuk diabetes juga cocok juga dan aman gitu. Oke. Oh jadi gitu ya. Untuk yang punya diabetes atau yang lagi diet itu aman banget ya dengan gula lontar ini. Ya. Betul. Gula ramah. Gula ramah. Jadi benar Mbak Nunung, gula lontar itu termasuk indeks glikemik rendah. Iya. Kayak gula aren, gula kelapa, udah gitu kurma. Nah, itu juga bisa ngebuat gula darah tuh lebih stabil. Bener gak sih, Jen? Betul. Benar ya? Betul. Jadi membantu menghindari penambahan berat badan, mencegah penyakit. Udah gitu rasanya juga enak. Kita nggak tersiksa ya. Kita apapun juga kita pengen yang enak dong, Iya ya kan? Terus jadi kita bisa smile all day. Ya kan, Jen? Betul. Jadi kan tadi dari Kak Agatha udah bilang ya indeks glikemik gitu. Seharusnya Mbak Dunu pasti mungkin udah pernah dengar ya indeks glikemik. Soalnya untuk yang memiliki diabetes memang kita lebih kontrolnya itu dibanding gula itu sendiri, itu indeks glikemiknya. Indeks glikemik itu kayak indikator kalau karbohidrat atau makanan minuman yang kita konsumsi itu seberapa cepat sih dia bisa menaikkan gula darah, kadar gula darah kita. Gitu. Jadi kalau angkanya makin tinggi, lebih cepat tuh naik grafiknya. Gitu. Jadi kebetulan kalau gula lontar ini di indeks glikemik yang rendah. Gitu. Kalau di rendah itu yang di bawah 55 tuh angkanya. Baik. Oh ya Mbak Nunung, aku nih punya loh ngomong-ngomong soal diabetes nih, aku punya artikel ini nih, tuh. Nunung kaget gula darah naik lantaran tidak ada riwayat diabetes. Berikut tanda yang perlu diketahui. Cuma Mbak reka adegan Mbak Nunung kaget gimana itu mukanya itu awal mula tahu kena diabetes gitu loh. Kagetnya ya gini ya. Betul nih aku kena diabetes gitu. Loh, kok tapi tampak bahagia ya? Karena memang dasar seneng orangnya, aduh. Karena memang gini ya, aku tuh menerima apa aja ya, kayak sakit kayak apa gitu ya. Memang pertama itu memang harus bisa menerima dulu ya. Jadi ini bener apa enggak gitu ya. Kalau memang iya ya kita belajar bener walaupun itu sulit sekali ya. Ya. Kayak cancer, diabetes itu paling sulit banget ya, karena itu hampir sama Ya, ya. Itu biangnya semua itu ya. Kalau diabetes itu ibunya segala penyakit ya. Terus kalau cancer itu bisa kemana-mana. Jadi ini benar gue kena diabetes, itu belum kena cancer ya, kena diabetes karena memang di keluarga besarku tuh nggak ada sama sekali yang kena diabetes. Memang tidak ada sama sekali. Dari nenek moyang saya, nenek saya sampai ke anak cucunya, sampai ke cicit-cicitnya nggak ada yang kena diabetes. Tiba-tiba cuma saya. Makanya waktu itu saya agak ragu ya, ini bener apa enggak, salah apa enggak gitu. Ternyata pada saat saya cek gula, kebetulan saya dipegang salah satu dokter gitu ya, yang memang bener-bener ahli gula ya.
memang saya kena gula loh. Saya itu nggak ada riwayat, jangan salah. Gula itu bukan dari turunan tuh tidak, nggak ada. Itu gula itu bisa dari obesitas, bisa dari makanan. Makanya sekarang memang harus hati-hati. Lifestyle Jadi, lah ya. gitu. Jadi kalau saya ini tipe apa gulanya dok? Kalau kamu kayaknya tipe obesitas. Jadi penyebab Karena, dari obesitas, Oke. dari obesitas saya kena gula. Iya, dari obesitas itu kan berarti kan awalnya makannya nggak benar ya. Benar. Dari awal makannya nggak Betul. benar, mungkin seneng yang manis-manis. Aku tuh kalau makan yang manis-manis itu aduh gila banget deh. Minuman-minuman yang kaleng-kaleng yang itu sehari bisa 10 kaleng, 7 kaleng. Walah. Kayak makanan yang kayak apa namanya rambut-rambut nenek yang Oh iya, itu enak banget itu. wah, itu kalau makan bisa itu harian kayak gitu. Nah itu terus tiba-tiba aku langsung gemuk dan ternyata aku kena gula. Tapi ketika udah bilang sama dokter di diagnosa ini Mbak Nunung diabetes nih. Habis itu jadi stop. Ya udah, ya aku stop. Ya paling nggak bukan stop yang stop banget ya, aku kurangin gitu. Karena kalau langsung stop gitu kan, wah stres banget ya, nggak Iya, mungkin ya. Cuman ya aku kurangin yang sampai akhirnya aku tidak menjamah sama sekali gitu ya. Yang kayak Yang pengawet kayak gitu ya. botol minuman Terus botol. akhirnya aku apa? Aku rubah cara makannya aja gitu. Kayak yang karbohidrat gitu, yang kalau aku pengen lagi chatting, pengen lagi makan, pengen banyak ya aku makan gitu loh. Aku makan terus ini nggak bisa nih, ini harus dikurangi karena dan alhamdulillah kan aku setiap bulan kontrol darah ya, darah puasa itu setiap bulan rutin gitu ya, jadi memang terkontrol banget gulanya. Nah bulan kemarin itu alhamdulillah dokter juga ini bagus banget gulanya udah batas normal, dia dijaga terus gitu. Iya. Jadi semuanya itu penyakit itu juga bukan hanya dokter aja yang bisa menyembuhkan. Jadi diri kita sendiri juga yang nomor satu yang bisa menyembuhkan diri Iya, kita sendiri. itu benar Ya, sekali. kalau diri kita udah bisa mau menerima dan diri kita udah bisa memang bisa mengontrol ya, oh ini nggak boleh dia berlebihan. Aku mau dia berlebihan, tapi berlebihannya apa yang dimakan? Iya, gitu. Jadi diri kita sendiri yang harus ngobatin. Iya sih. Cuman gula itu bukannya candu ya, Mbak Nunung? Jadi kan Candu. nyandu nih, udah terbiasa nih badan kita ya kan Jen, maksudnya udah terbiasa mengkonsumsi yang manis, yang apa gitu segala macam. Terus udah gitu di stop. Ya itulah kembali lagi bahwa kita sakit itu pertama kan kita harus bisa nerima. Kalau Ya. kita bisa nerima, ya kita memang harus hati-hati. Apa yang menyebabkan gula itu semakin parah kan kita udah tahu berarti. Ya. Ya kita hindarin pelan-pelan, bukan harus stop yang langsung enggak ya. Jadi pelan-pelan sambil kita kalau ke dokter itu kan cuman kayak apa ya? Kayak saran ya, Ya, kayak ya. itu. Jadi Remnya lah itu. kembali lagi ke diri kita. Ya. Ya akhirnya bisa kita sedikit kita hindarin sedikit. Walaupun kepengin kayak apa enggak mau gitu. Ya udah gitu. Kayak Bandung sekarang masih nasi gitu sama masih makan. Makan nasi, cuman kadang-kadang kalau lagi kepingin banget nasi sehari itu aku bisa saat sekali makan 2 sendok. Ya. Tuh ya pagi gitu, kadang-kadang sore gitu kok apa ya pengen apa ya nggak makan nasi deh, mau makan salmon atau makan apa gitu aja. Ya itu jadi aku memang aku harus diriku juga harus bisa mengobatin diriku sendiri. Iya. Aku nggak tergantung pada dokter gitu loh. Iya. Dokter kemarin udah bilang ini udah bagus, udah terkontrol, udah gula darahnya udah kontrol, udah di batas normal, udah Mbak Nunung ya dikontrol, dijaga ya aku ya happy, cuman ya aku ya ini juga dari diriku sendiri gitu. Soalnya papi juga gula ya. Iya, papa saya juga Kamu kena ya? gula. Ya, jadi karena kena gula, ya komplikasi semuanya langsung. Udah. Iya. Tapi dia jaga makan loh, dia kena gula tuh 35 tahun loh. Wah hebat dong. Dia bisa jaga sampai 35 tahun. Ya, Iya. dijaga makan lah ya sebetulnya. Kayak makan manis. Papaku juga salah lifestyle sih hidupnya waktu itu. Jadi Bukan ya, gara-gara keturunan juga kan? nggak ada keturunan. Nggak ada kan? Nggak ada. Memang itu dari faktor makanan, faktor dia itu. Kalau makanan ya larinya pasti ke obesitas. Iya. Ya udah nih, by the way Mbak Nunung, aku nih ada ketemu video TikTok anak kecil nih. Yuk kita lihat bareng-bareng ya. Ah, Cukup viral sih ini. Mbak Nunung sebagai penderita diabetes kemarin disuntik kayak gini juga nggak sih Mbak Nunung? Enggak, aku sih enggak
nggak suntik ya. Ya memang dokter nggak selama ini, biasanya kan katanya memang kalau diabetes itu suntik sendiri. Yes. Aku yang lihat teman-temanku ya semua udah pakai suntik sendiri. Ada aku alhamdulillah sampai sekarang sih dokter juga belum, ya mungkin nggak, janganlah gitu. Jangan sampai. Jangan sampai sih. Jadi tapi kalau misalnya disuntik nih insulin gitu, apa emang harus sampai selamanya atau gimana sih ini? Kalau misalnya dari dokternya udah anjurin gitu Ya. ya untuk suntik, soalnya itu tergantung tipe diabetesnya dan keparahan juga nih biasanya. Oke. Jadi kalau udah parah banget nih kesannya, itu kalau suntik sekali suntik udah memang selalu gitu. Udah memang hampir seumur hidup. Soalnya itu pankreas kita nggak bisa menghasilin hormon insulinnya lagi gitu. Jadi suntik insulin itu menyuntik hormon insulin. Kalau nggak nanti gula darah kita nggak ada yang bantu stabilin gitu. Oh, I see. Ya. Oke. Jadi tapi dulu ya sebelum Mbak Nunung terdiagnosa diabetes itu ya kan Mbak Nunung sering tuh syuting apa-apa, sering dikasih nasi kotak ya. Iya. Nah kalau menunya lagi nggak suka, apa Mbak Nunung itu order junk food atau Iya, gimana ya? order gitu ya, order junk food, order apa yang bisa dimakan itu dulu ngawur lah makanya pokoknya yang Ya, penting pokoknya dipikirin ya. kenyang gitu Ya. aja dulu mikirnya, yang bagaimana, karena memang nggak mikir kalau aku sampai kena gula gitu, nggak mikir karena apa, memang aku yang pengertian aku tuh gula itu turunan gitu loh. Nah, berhubung di keluargaku memang nggak ada yang kena gula, jadi ya aku makan bebas aja, ternyata kena Iya. aku gitu loh. Tapi itu mungkin juga karena apa ya, kita sebagai orang awam ini kadang-kadang tuh tidak benar-benar tahu makanan-makanan apa yang kita konsumsi hari-hari itu sebenarnya ada yang kadar gulanya tinggi, tapi itu mungkin nggak manis, tapi kadar gulanya tinggi. Iya. Ada juga yang kita makan sesuatu yang kita anggap ini nggak apa-apa, nggak ada rasa manisnya, ternyata kadar gulanya tinggi. Nah itu gimana nih, Jen? Kamu boleh kasih Contoh beberapa gitu. makanan contoh yang kalau misalnya kita konsumsi hari-hari itu makanan dengan kadar gula tinggi dan kadar gula rendah tuh kayak apa? Mau dari rendah atau tinggi dulu nih? Aku sih sendiri dari bawah ke atas. Jadi dari rendah dulu ya. Oke, jadi kalau gula rendah ini ciri-cirinya ya, itu pastinya yang berserat. Jadi Oke. seratnya tinggi. Jadi buah sayur otomatis biasanya tuh dia di gula rendah. Oke. Nah, kemudian yang protein. Jadi biasanya sumber-sumber protein baik nabati atau hewani itu juga gulanya rendah. Nah, tapi selain itu juga pastinya umbi-umbian. Jadi pastinya itu kayak contohnya nih Mbak Nunung tadi ada makan mungkin selain nasi ada umbi-umbian juga. Ada nasi merah itu di bagian yang gula rendah gitu. Nah, kalau tingginya, nah sadly kan memang kita udah tahu ya kalau nasi putih kalau diolah tertentu tuh biasanya gulanya tinggi. Makanan, minuman yang kayak di kemasan yang bisa sering kita dapat nih. Nah, itu juga Itu yang tinggi. kemasan-kemasan itu banget gitu loh. Sebetulnya sih minum kemasan-kemasan gitu bukan dilarang. Iya, Ya, cuman kalau berlebihan apapun, bukan dari kemasan Iya. minuman, apapun makanan kalau kita berlebihan, Iya. ya tetap akhirnya pasti Iya. ada risikonya. Pasti. Iya. Berarti kalau misalnya hari-hari ya mikir-mikir aja kali ya. Iya, Kayak Mbak betul. Nunung kalau sekarang makan nasi ya udah 2-3 Porsinya, sendok. Tapi sayurnya dibanyakin, Dibanyakin. proteinnya dibanyakin. Mungkin cara memasaknya juga Iya. gitu kan. Kan orang ada suka misalnya bikin semur, wah biar manis gitu kan, kecap apa gitu. Jadi mungkin Loh. jadi bisa gitu. Kok bisa ya? Sendiri ya. Mau coba dah? Enak banget ini. Ya tiba-tiba hilang gitu, kita lagi ngomongin makanan apa. Kita lagi ngomongin makanan apa memang? Iya. Ketak-ketik sendiri. Ayo ambil. Nah. Nah ini dia. Oh. Enak banget ini. Ya. Sebenarnya orang diabetes itu sebenarnya sekarang itu udah enak ya, Udah makanan enak, juga udah banyak banget disediain khusus untuk diabetes, dan itu bukan yang nggak enak, enak juga Enak-enak banyak. Masih berasa, masih ada flavornya. Jadi nih Mbak Nunung nih produk Baik. yang mengandung gula lontar. Ya, Produk yang ini Yafa namanya. Yafa namanya. Yafa ini mengandung Gula ramah. gula lah. Yang bisa mencegah diabetes dan obesitas Mbak Nunung. Oh ya? Iya dong. Aku Yafa kasih- nyemilin ini aman. Hah? Nyemilin ini aman dong. Aman dong, ini aku nyemil tiap hari nih. Badanku masih bagus. Aku Buat Mbak Nunung aku kasih yang
Coklat banana. Nyobain coklat banana. Banana. Kita tiap hari tuh sering makan ini loh, makan pakai apa? Buah. Smoothies, Smoothies gitu loh. Yogurt. Iya, yogurt. Jadi kan kayak frozen banana, terus gitu di blend, atasnya pakai ini enak banget. banget. Ini juga favorit aku. Enak banget. Enak ya? Enak ya? Hmm. Enak ya? Enak. Enak nggak, Jan? Enak. Enak kan? Enak. Ini ada shredded coconutnya juga nih. Ini ada banananya juga tadi, ada pisangnya. Iya. Terus kayak ada mintenya. Kita di rumah pakai pisang sih biasanya. Pisang terus aku blender jadi Tapi di smoothies. frozen dulu. Nah, di frozen dulu pisangnya, terus pakai ini. Enak banget. Soalnya buat aku tuh kan kadang-kadang kalau misalnya malam suka lapar gitu-gitu ya mendingan makannya gini. Oh ya, Ya, jam 10, jam 11 malam aku tidur lumayan agak telat gitu. Nah, makannya ginian. Ini rasanya enak dan sehat gara-gara pakai gula lontar, Mbak Nunung. Emang enak banget ya. Ini tadi Enak tuh. rasa apa sih? Ini loh, rasanya itu coklat banana, Mbak Nunung. Coklat banana. Makanya aku tadi ketemu banana. Ini kok. Tuh. Ya. Ini rasanya enak, sehat, dan pakai gula lontar yang sudah termasuk gula ramah. Wow. Lanjut deh. Oh, ini pisang ya, Beb? Banana Oh, gitu. banana. Pasti Bukan bisa. banana. 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 Oke, Jen. Jadi gini, aku tuh lihat di FYP sosial media aku, katanya tuh kalau warna gula asli itu coklat. Tapi kan gula kebanyakan putih ya yang kita ketemu di hari-hari tuh. Iya. Jadi itu pakai pewarna atau gimana sih? Kalau gula putih ya. Kalau gula putih itu bukan ditambah kayak pewarna atau apa-apa, tapi memang ada prosesnya. Ada proses kayak, jadi kalau dari raw sugar yang warnanya coklat gitu, dia itu berubah menjadi putih, ada di proses pembuangan kayak zat-zat lainnya gitu. Jadi kayak bleach gitu atau apa enggak? Bukan nge-bleach, ya? bukan nge-bleach. Kalau nge-bleach kan bener warnanya hilang gitu. Yes. Kalau ini beneran kayak ditaruh di mesin tuh, mesinnya puter-puter gitu ya. Kalau kita ada visualnya, mesinnya puter-puter. Nah, itu yang dikeluar-keluarnya itu adalah malah vitamin dan mineralnya. Vitamin dan mineral dan kayak malah yang penting-penting. Makanya white sugar atau kayak gula putih yang biasanya kita temuin di supermarket, itu malah sisa-sisanya. Oh. Sisa-sisanya aja gitu. Jadi tapi bukan berarti itu gula putih ditambah pewarna, bukan. Bukan ya, Bukan. tapi ada prosesnya jadinya Ada. gulanya jadinya enggak Putih, warnanya putih. gitu. Kalau gula di rumah Mbak Nunung warna apa? Jangan bilang merah ya. Merah jarah. Gula ya putih kan? Ya benar. Jadi putih. Putih. Cuman kan aku denger-denger juga katanya gula putih itu pakai pemutih. Ya denger-denger lah namanya. Ada gak sih itu bener gak sih Jan? Enggak ya. Tapi Bagi- berarti proses itu. Prosesnya katanya ada gitu. gula yang warnanya nggak putih ya, yang bener-bener butek banget gitu, kotor banget. Itu justru katanya itu gula yang bau, yang bagus malah katanya. Yang butek itu. Ada Dulu ya, Bang Nunung. Zaman dulu kita kecil-kecil, gulanya butek deh. butek banget gitu. Sekarang kan? juga masih ada kan? Masih ada tuh. Makanya kadang-kadang aku nyuruh mbaknya beli gulanya jangan yang putih-putih ya, kalau ada yang butek-butek itu bener. Benar. Oh iya bener. Oke, baik. Nah, ngomong-ngomong nih Mbak Nunung ya, walaupun Mbak Nunung memang sudah lucu, jadi ya kebiasaan Mbak Nunung juga lucu-lucu kan, ya kan. Nah, kalau lagi syuting gitu, aku inget ada video yang ini nih, yuk kita lihat. Ini aku nonton loh ini. Tolong buat aku ya. Ini apa? Jadi Mbak Nunung, ini tuh Mbak Nunung tuh emang susah nantip ya. Iya. Itu juga faktor keturunan. Jadi keluarga besarku tuh memang nggak bisa nahan pipis semua, dari ibuku sampai kakak-kakakku sampai adik-adikku, semua memang keluargaku tuh keluarga humoris ya. Bercanda udah puas udah pipis nggak karu-karuan sampai lari ke kamar mandi udah habis. Ya Allah, apa yang diturunkan tuh lucu-lucu ya memang ya. Itu. Semua lucunya faktor keturunan, jadi nggak bisa nahan pipisnya faktor keturunan. Tapi ada gak sih hubungannya sama diagnosa diabetes ini? Iya ada. Dulu itu memang aku nggak curiga.
Awalnya sih biasa ya, aku nggak pernah ya malam gitu kebangun tidur, kebangun tidur tuh terus pipis gitu, jarang banget ya. Paling pernah 1 kali gitu. Ini kadang-kadang bisa 4 kali, 5 kali. Kenapa ya? Aku sekarang kok sering pipis malam-malam gitu, kenapa ya gitu. Oh. Aku belum Belum curiga nih. belum curiga ke situ gitu loh. Terus kadang-kadang apa ya, kalau lemes sih enggak, kayak kesemutan tuh sering gitu. Ya. Kalau make up gitu kok sering kesemutan ya tanganku ya gitu, kena apa gitu loh. Posisi-posisi Nah, tertentu agak gitu lama ya, gimana gitu. gitu kalau lagi make up gitu. Cuman sekarang malah enggak gitu loh. Karena memang udah diobatin ya. Diobatin. Dia awal-awalnya gitu loh. Mengganggu banget deh. Kok ini aku bilang sama suamiku, kok sekarang kamu sering kebangun sih kalau malam. Kan suamiku pasti tahu kan aku hubungan bangun pipis kok. Iya nggak periksa loh, dia bilang gitu. Jangan-jangan enggak ngapain gula. Dia loh katanya orang sakit gula itu awalnya itu pipis kalau malam terganggu dengan pipis. Terus nah pertama aku periksa memang gulanya agak tinggi, cuman aku masih belum enggak orang aku nggak ada turunan gula kok di keluarga aku Iya, gitu iya. loh. Terus akhirnya kesana kok semakin mencurigakan gitu loh, kok semakin badanku mulai gemuk. Iya. Akhirnya aku mulai agak gak enak lah, apa ya ini kayaknya ada apa-apa deh aku ini gitu loh. Terus aku periksa ke memang dokter spesialis gula, dan memang bener aku kena gula gitu loh. Memang lu ada gula, condong ada kesana gitu loh. Loh enggak lah dok, orang keluarga aku nggak ada yang kena gula kok. Ya sekarang memang gula itu bukan hanya faktor keturunan, sekarang obesitas. Kalau obesitas itu pasti dari makanan. Oh ya bener juga. Aku Ya. mau terima gitu loh. Yang penting kan bisa diobatin. Betul, gitu. betul. Berarti Jan, walaupun Mbak Nunung juga udah ngaku dia emang susah nahan pipis ya, itu juga faktor keturunan ya. Iya. Cuman itu juga salah satu ciri-ciri diabetes dong ya, kalau Iya. nggak bisa nahan pipis itu ya. Bukan lebih ketahan pipis yang tadi Mbak Nunung bilang yang sering Itu ketok aku waktu malam-malam. itu kalau yang aku syuting itu belum kena diabetes itu. Oh gitu. Itu belum. Jadi yang pipis malam gitu loh. Jadi kalau malam kebangun jadi rasanya Betul. ingin pipis terus gitu. Gitu. Yang tadinya nggak sama sekali. Kalau itu memang aku dibikin sama temen-temen. Udah tahu kalau aku orangnya nggak bisa nahan pipis ya. Sengaja. Sengaja sama dia memang dibikin. Jadi kalau aku belum pipis di set gitu belum afdol. Gitu. Jadi kalau misalnya itu pakai sesuatu nggak untuk kan kadang-kadang aku nggak pakai pampers. Kalau pakai pampers mereka tahu. bener. Iya, aku pakai pampers gitu kan. Teman-teman tahu, nggak lucu pakai pampers. Dia lihat jalanku kan. Beda, beda gitu. Mereka ada males lucu orangnya pakai pampers gitu. Tapi ya setahu aku ya Mbak Nunung, kalau kena diabetes itu kan jangan sampai luka. Bener gak sih itu Mbak Nunung? Itu jenis kalau aku sering banget luka. Aku pernah kesandung itu jempol kukuku tuh pernah ini lepas 2 kali dan ini lepas 2 kali. Bener-bener lepas. Pernah yang disuntik sampai dilepas, pernah lepas sendiri, dan memang itu bener-bener luka ya. Dan nggak cuman disemprot-semprot apa udah kering aja, udah nggak aku sering luka nggak pernah. Ternyata memang ada jenis gula yang basah sama kering ya. Kalau aku mungkin yang kering ya, yang memang kalau luka tuh nggak ada masalah gitu. Iya. Kalau Mbak Nunung sendiri tuh pernah juga nggak ngerasain kayak lapar, gemeter, sampai lemes itu pernah nggak sekarang nih? Sekarang ini Iya. kalau Setelah lagi diabetes kerja ya kadang-kadang bener-bener ini memang lagi perjalanan syuting gitu ya gitu. Kalau pas lagi mau syuting gitu lapar ya makan, tapi kalau lagi bener tiba-tiba lapar banget tuh ya lapar banget gitu, jadi kayak nggak konsen banget gitu. Ya udah suamiku bawa makanan apa gitu, aku deliver gitu, sebentar udah disuapin 4 kali gitu udah. Oh. Nah gitu Oh, emang kayak gemes. kayak lemes gitu, pengen makan gitu, tapi nggak yang mau harus makan banget, enggak gitu. Pokoknya tahu lah ya batasnya ini. Oke. Jadi kalau mau syuting sama suamiku bawain cemilan apa sih yang pokoknya yang nggak manis-manis gitu. Jadi kalau lagi nggak mau makan nasi ya, Iya. ini dimakan dulu deh nanti syutingnya biar bagus. Iya. Nah sekarang cemilan tuh jadinya bisa bawa ya apa? Ya manisnya dapet, sehatnya dapet, ya kan? Ih. Seneng nah. Kalau pas Mbak Nunung ke dokter tuh dibilang divonis diabetes tipe berapa ya Mbak Nunung ya? Tipe apa ya, 2 ya? Tipe 2. Oh, itu emang lifestyle sih tipe 2 ya. Kamu nggak nanya aku tipenya? Kamu tipe apa saya? Kalau aku tipe mas Jawa. Oh, Ini seorang Jawa loh Mbak Nunung.
Ini beneran. Udah, baik. Mendingan kamu menanggapi tipe-tipe diabetes ya. Aku sama dia masuk random omongannya ya. Oke. Ini beneran. Nanti aku main-main ke Solo yuk. Pengen lihat itu di kampung pasti Mas coba banyak ya. Cuci mata aku. Apa? Pripun mbak kabarin? Aduh Korea Mas Solasir buat aku. Mas coba. Lanjut ya. Iya, kalau tadi diabetes berarti ada diabetes tipe 1 dan tipe 2. Oke. Nah, kalau Mbak Nunung tadi yang tipe 2 gitu ya. Kalau tipe 2 itu berarti dari pankreasnya itu susah nih menghasilkan insulin, hormon insulin yang untuk mengontrol gula darahnya. Sedangkan kalau yang diabetes tipe 1 biasanya tuh yang kayak si babynya tadi yang Iya. pakai alat. Nah, itu biasanya yang tipe 1. Itu karena dari pankreasnya sendiri susah nih ada sel-selnya itu rusak untuk menghasilkan insulin. Jadi mirip-mirip tapi beda gitu. Sumber utama kenapa insulinnya susah dan biasanya kalau karena gaya hidup itu biasanya yang diabetes tipe 2 gitu. Oke. Aku dulu waktu ke dokter gula pertama kali juga bukan gulanya dulu yang diobatin, pankreasnya dulu. Ini pankreasnya dulu yang saya obatin ya Mbak Nunung. Kata dokter gitu, gulanya nanti deh. Setelah udah dicek-cek pankreasnya udah bagus, baru gulanya diobatin. Oke. Aku tuh sebenarnya ada pertanyaan hal terberat apa dari Mbak Nunung sebagai pejuang diabetes. Tapi aku lihat sih kayaknya nggak ada yang berat ya buat Mbak Nunung ya. Badanku yang tapi nah inilah ya sebenarnya menurut aku tuh yang bisa bikin Mbak Nunung survive tuh semuanya tuh dari iya dong, ya. Iya. dari mindset kan. mindset. Memang semua ya, bukan jangankan diabetes. Aku kan kena penyakit cancer, kena. Benar. Nah, itu kan penyakit-penyakit yang bener-bener apa ya, yang Akut gitu. wes akut, udah orang udah nggak bisa mikir. Pasti yang dihajar nih psikis kita dulu Betul. ya. Nah, pada saat aku yang aku pikir ya, oh ya udah, emang ini semua kan yang salah saya gitu Iya. loh. Kenapa saya kok nggak mikir kalau makanan-makanan yang berlebihan itu bukannya mungkin ke diabetes atau ke lain gitu Iya. kan ya. Dan ini semua yang bikin aku sendiri, bukan orang yang bikin aku jadi aku dapat kena diabetes gini. Jadi ya yang paling pertama kali itu menerima. Iya. Harus menerima segala penyakit apapun, walaupun menerima ikhlas itu berat banget dan itu butuh waktu banget. Waktu aku didiagnosa kayak gitu tuh aku nggak cerita ke siapa, nggak cerita ke keluarga, nggak cerita ke siapa. Aku cuman dia merenung gitu ya, merenung apa, aku cuman minta jawaban aja, saya harus bagaimana gitu loh, Iya. harus bagaimana gitu loh. Karena ini bukan orang yang buat loh, ini aku sendiri loh gitu. Jadi ya kembali lagi bahwa satu harus menerima. Iya. Kalau kita udah menerima, benar-benar menerima, ya udah pasti jalannya ada aja. Iya. Pengobatan itu pasti ada, ya ikhtiar itu pasti ada. Nah kembali lagi, dan semuanya itu dokter ada sarana-sarana, ini bukan dokter yang bisa menyembuhkan 100%, diri kita sendiri juga yang harus bisa menyembuhkan. Percuma kita ke dokter mahal yang obatnya yang berjuta, tapi diri kita juga nggak mau nerima, percuma gitu loh. Jadi ya sembari kita berikhtiar, sembari kita tetap itu ya, kita harus mengobatin diri kita sendiri, jiwa kita yang harus kita obatin. Iya. Tapi tentu support dari orang-orang terdekat itu Pasti ya. support Itu ya. orang-orang lingkungan, Aku lihat apalagi suami suami. Paling utama itu ya memang paling justru orang yang berat itu yang sehat ini juga ikut berat berat ya. Ya, itu bener loh. Gitu. Karena orang seperti saya ini kan itunya naik turun kan, apa ya, moodnya mood naik swing, turun, nggak jadi. bisa terkontrol gitu. Kadang-kadang mau pengen makan ini mancing aja biar dia marah gitu. Gitu jadi biar dia ngerasain gitu cuman ya udah, oh iya ya, nggak bisa kayak gitu. Jadi emang pendamping itu juga nggak yang ringan. Pendamping itu justru yang lebih berat ya, mendampingin orang-orang seperti saya. Oke, dari yang Mbak Nunung obrolin tentang jadi semuanya sekarang moderate lah ya. Iya. Jadi Mbak Nunung tuh udah konsisten dong untuk punya lifestyle yang Iya. yang menurut Mbak Nunung tuh udah moderate, Iya. udah di tengah-tengah gitu. Iya toh, coba maksudnya aku tuh pengen Mbak Nunung kayak apa ya, kayak cerita sedikit deh gimana moderationnya makan misalnya lagi makan apa besok makan apa itu tuh dipikirin. Enggak, aku nggak dipikirin ya besok makan apa besoknya. Aku karena orangnya emang susah. Aku tuh kadang-kadang
pengen makan apa gitu, bingung ya. Lapar tapi apa sih yang pengen aku makan gitu. Kadang-kadang kalau pengen makan nasi ya makan nasi gitu, pengen makan nasi, cuman ya sekarang harus tahu batasnya. Tapi kalau lagi bener-bener yang emosi banget gitu ya bisa sampai berlebihan gitu ya. Apa yang membuat makan emosi? Ya kalau pengen makan nasi biasanya kan aku 3 sendok 2 sendok itu bisa sampai 1 centong gitu ya. gitu gitu. Suami saya diem aja, wis bener tak bener, bener nggak gitu. Udah habis itu kan terus bilang kan udah ada obatnya gitu loh, nggak bisa gitu kata suami. Iya iya dia juga ya udah gitu. Nanti 2 hari 3 hari makan ya tetap dengan porsi yang 2 sendok 3 sendok gitu. Jadi udah bisa apa ya, kalau udah bisa ngerti lah ya. Kalau memang ternyata aku ngawur kayak gini ya, dengan aku emosi kayak gini ya, ternyata ya ada pengaruhnya juga gitu loh. Jadi ternyata aku makan yang 2 sendok ada pengaruhnya juga. Ya lebih baik aku makan yang 2 sendok. Iya benar. Bandung boleh tahu nggak sih makanan favorite Bandung tuh apa sih sebelum kena diabetes ini? Makanan. Tuh dulu aku nasi. Aku seneng Sayurnya nasi. apa aja? Sayurnya apa aja. Apa juga makan? Apa aku makan gitu. Nasi itu aku hobi banget gitu. Oh, nasinya nih yang banyak toh. Oh, Nasi ya itu yang manis-manis itu aku paling suka ya dulu. Iya, ya, iya, gitu. iya, Terus sekarang ya udah ternyata ya dari karena udah didiagnosa kena diabetes dan memang itu larangannya ya. Bukan tidak boleh ya, dokter itu sebetulnya tidak melarang ya. Ya tahu batas aja. Bangsa makanan-makanan yang pengawet-pengawet itu kalau bisa ya hindarin. Dan sekarang makannya udah tahu sambil ngaca toh. Jadi Manis. Oh. Manis. iya. Oke, ini kita ada artikel. Yuk kita lihat yuk. Indonesia ini ternyata peringkat kelima dengan kasus diabetes terbanyak di dunia. Jadi kalau menurut Mbak Nunung nih dari artikel ini ya, ada gak sih nasihat atau harapan apa gitu yang Mbak Nunung mau sampaikan di podcast ini? Ya, jadi untuk yang di sana semua ya, kalau yang udah kena diabetes ya kita terima aja, memang kita terima kan karena memang semuanya kan ada obatnya dan obatnya itu juga bukan dari obat kita minum dari dokter, resep dari dokter, tapi dari diri kita sendiri, itu yang paling penting ya kan. Dan yang belum kena diabetes jangan sampai kena, karena diabetes itu yang orang mikirnya diabetes itu kan keturunan, kalau nggak keturunan nggak mungkin kita kena diabetes, enggak, salah itu. Jadi diabetes itu ternyata ya dari makanan menjadi obesitas ya kan. Obesitas kan karena makanan kan, awalnya kan pasti dari makanan kan. Nah itu ternyata bisa obesitas, bisa diabetes gitu. Jadi yuk kita hidup sehat, jadi kita boleh makan juga jangan yang berlebihan gitu ya. Ya kita makan secukupnya aja gitu ya. Kita makan kan sehari bisa 3 kali ya kan? Jadi 3 kali itu secukupnya aja gitu, jangan berlebihan. Nah contohnya ini saya yang dulu hobi banget makan nasi, saya tuh nggak bisa kalau nggak nasi gitu ya. Tapi ternyata sekarang ya harus mengurangi banget karena nasi itu sangat berbahaya banget buat diabetes. Oke. Ya, kita hidup sehat. Hidup sehat. Mbak Nunung Smart. Oke, Jen. Apa yang bisa kamu rangkum dari obrolan kita sama Mbak Nunung hari ini? Mulai hari ini bisa beralih ke gula rama yang indeks glikemiknya rendah, seperti gula lontar. Nah, gula lontar ini pastinya bisa membuat kadar gula kita itu lebih stabil, dan pastinya bisa mencegah seperti obesitas, diabetes, penyakit jantung. Tapi selain itu, gula rama rasanya itu juga masih enak loh. Dan juga yang terakhir, pastinya lebih baik mencegah ya daripada mengobati. Jadi diabetes itu nggak hanya sebagai penyakit keturunan dan lain-lain aja, tapi dia juga diabetes karena penyakit dari gaya hidup. Dan juga dia itu diabetes adalah ibu dari semua penyakit. Jadi komplikasinya banyak. Ibu segala Ya. Kalau nggak sekarang, nantinya tuh komplikasinya. Jadi lebih baik mencegah sih daripada mengobati nantinya. Oke, thank you Jen buat masukannya. Informatif banget. Jadi ya supaya kita semua bisa hidup sehat lah ya. Gula itu sebetulnya tuh kayak kayak legal drugs tau gak sih? Addictive soalnya. Iya, jadi tuh kayak ketagihan terus kan makan gula kan. Ingat ya teman-teman, mulai untuk pola hidup sehat dengan perbaiki gula kalian dan pilih makanan, pangan dengan indeks glikemik ya yang seperti tadi Jennifer jelaskan yang rendah. Seperti gula lontar. Nah, biar kalian bisa tetap sehat dan selalu smile all day. Bye!